tadi bener-bener ya, barusan itu si Igan telepon aku gitu. Aku bilang, loh kok kamu tahu aku lagi sama si Lula? Ngapain kamu sama si Lula? Pas langsung Iya, sama si Lula gitu. Kirain bilang, itu ada brosis tuh. Sini. Selamat pagi, ibu yang cantik. Selamat pagi. Sudah banget nih saya kedatangan tamu yang istimewa nih. Iya, itu dasinya lucu. Oh iya, selamat pagi Dokter Lula. Pagi. Waduh, kalau Dokter Lula kayak gini saya seneng banget nih. Seger kan, seger. Iya, seger. Kayak berasa pengen diperiksa gitu. Kok diperiksa? Karena dokter. Saya mau diperiksa. Aduh, Nah, kenapa? mau diperiksa. Kamu tuh beneran ini kenapa? Aduh, ini dok, saya tadi sarapan pagi, kayaknya saya salah makan kok tiba-tiba sakit perut saya. Makan apa? Ya ke toilet aja kali ya kalau gitu sih ya. Makanya Ini serius. tadi pagi makan durian, Nah. tapi sama kulit-kulitnya. Aneh-aneh aja. Kalau boleh izin bu, ini saya udah nggak tahan bu. Mungkin ibu bisa gantiin saya jadi host bu. Nih, Wani Piro. Takut muncul di sini bu. Ya udah, sana cepetan ya. Izin, Bu, ya. Minum obat juga ya. Iya. Oh, berarti cuma berdua. Iya, silahkan kalau gitu jadi tamu saya ya. Halo Sobat Podcast semua. Saya pagi ini harus menggantikan brosis nih. Kelihatannya dia tadi pagi sarapan pagi agak salah makan durian dengan kulit-kulitnya sehingga dia mendadak harus sakit perut, bermasalah sama pencernaannya, jadi saya yang harus menggantikan. Nama saya Lili Krisnawati, menyapa Sobat Podcast pada pagi hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Nah, kali ini kita akan sudah kedatangan ya seorang yang sangat istimewa, karena pasti semua orang udah tahu deh siapa dia ya. Dokter ini dokter yang cantik, pintar ya, sudah warawiri di televisi, pasti sudah tahu dong. Please welcome my bestie ini, Dokter Lula Kamal. Halo Asik. dokter, apa kabar? Aduh, alhamdulillah Bu Lili, senang banget ya akhirnya ketemu di sini, manggilnya dokter, manggilnya Bu Lili ya. Biasanya ngomongnya macam-macam lah panggilan Iya, kita ya. oke. Alhamdulillah akhirnya kejadian juga ngobrol bareng. Iya, jadi gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, walaupun belum lama juga kebagian COVID lagi Oh, untuk yang gitu. kedua kali ya. Gak apa-apa, saya juga alumni 2 kali. Iya, ini ternyata kan Iya. lagi naik Lagi naik. lagi ya gitu Betul. gelombangnya. Jadi kita memang masih perlu ya jaga protokol kesehatan Betul. gitu ya, menjaga kondisi. Tapi kayaknya pagi ini sudah cerah sumringah. Alhamdulillah. Oke, nah dokter mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana awalnya bisa menjadi salah satu influencer yang juga cukup berpengaruh nih di dunia, khususnya dunia kesehatan ya, menyuarakan pentingnya menjaga pola kesehatan. Kayaknya banyak sekali itu konten-kontennya Dokter Lula itu yang seputar kesehatan. Ya, awalnya memang berangkat dari zaman yang belum media sosial kan ya, memang dasarnya pembawa acara awalnya. Kemudian karena kemudian diketahui, oh backgroundnya ini dokter, akhirnya acaranya itu jadi kemudian ya tersaring sendiri, kebanyakan acara yang dibawakan itu acara kesehatan. Nah belakangan waktu ada media sosial, semua yang diupload di TV biasa ya, terestrial kita ngomongnya TV biasa itu diupload juga di media sosial. Akhirnya jadi sekali konten kita buat tuh langsung beberapa konten. Nah ditambah karena udah ada Instagram, ada TikTok, kemudian kita tambahkan lagi. Sebetulnya waktu awal-awal ya Bu Lili, waktu awal-awal kita ngomongin pola hidup sehat, tuh susah banget ngajakin orang gimana caranya ikutan pola hidup sehat. Belakangan semenjak pandemi, ada berkah pandemi ya sebetulnya ya. Berkahnya pandemi adalah orang mengerti bahwa ada yang namanya daya tahan tubuh. Yang kita kalau mau daya tahan tubuhnya bagus, ya mau tidak mau harus pola hidup sehat gitu. Ada yang mengatakan, tapi kalau yang imunnya bagus tetap kena COVID. Betul, tapi kena COVID-nya kan beda. Ada yang berat, ada yang sedang ke arah berat, ada yang hanya ringan. Dan yang kita kejar itu yang kalau bisa hanya ringan. Lebih bagus lagi sih kalau nggak kena gitu ya. Oke, jadi kalau sekarang sudah tidak hanya televisi ya, tapi Betul. juga media sosial. Betul. Nah, kalau Dokter Lula bergeraknya di media sosial apa saja ini dok yang dokter punya, dan kira-kira yang paling efektif saat ini untuk melakukan edukasi dan banyak
memberikan influence kepada masyarakat itu yang paling efektif melalui apa? Intinya sih sekarang tetap aja yang ada 3 besar ya, dari TikTok, Instagram, sama Facebook. Yang ternyata Facebook ini masih banyak juga peminatnya. Mungkin juga karena kan sebenarnya Instagram tuh dibelinya sama Facebook ya. Jadi dia akan jagain lah si Facebooknya ini. Jadi kalau ditanya ada 2 bagian besar, Instagram plus Facebook sama si TikTok. Dan balik lagi sih sebetulnya, walaupun kita masih punya WA Group, punya yang lain-lain yang sebetulnya juga menggunakan gadget gitu ya. Nah, si WA Group itu juga biasanya mengambil konten dari Instagram atau dari TikTok tadi. Jadi kalau gitu semua tetap harus tetap harus dijalankan. Atau kadang-kadang satu konten untuk dipasang di 3 tempat sekalian. Oh gitu ya. Jadi mana yang paling efektif tergantung dari segmentasinya kali ya. Jadi nanti crowd-nya beda, si penikmatnya beda. Kalau Facebook itu usianya sekian, kalau Instagram sekian, TikTok gitu. sekian. Jadi kalau mau kena ke semuanya berarti semuanya harus diisi. Oke, dokter. Nah, kalau di sela-sela kesibukan yang ada kan aku lihat jadwalnya padat banget, bagaimana caranya Dokter Lula menjaga kondisi kesehatan tubuh? Jadi gini, karena usianya udah banyak, udah di atas 50, yang awalnya saya tuh cuman banyakan aerobik gitu ya, paling tambahin sama yang jaga kelenturan kayak pilates atau yoga. Belakangan saya udah mulai nambahin sama yang namanya weight training, karena otot itu harus dijaga. Kenapa? Di umur 40 tahun ke atas, tiap tahun itu otot kita akan berkurang 1%. 1% loh, dalam 10 tahun 10% udah hilang tuh sebetulnya. Jadi weight training itu mungkin buat masyarakat yang gampang itu weight training itu contohnya apa? Gini, weight training itu jangan ngebayangin bahwa kita tuh akan angkat barbel kayak Ade Rai. Oh tidak, bukan. Weight training yang saya gunakan itu yang menggunakan berat badan sendiri. Kalau bahasa kerennya tuh calisthenics. Jadi gimana? Gerakannya gampang gitu ya. Squat aja. Squat tuh gimana sih? Tuh berdiri, duduk, berdiri, duduk. Kalau bisa nggak pakai kursi malah. Jadi kayak gerakan mau duduk di kursi. Begitu saja udah melatih paha depan. Nanti satu lagi gitu ya. Ada gerakan lain yang melatih paha belakang. Semuanya gerakannya pelan-pelan. Nggak ada yang lompat-lompat. Tapi jangan salah ya, bisa gobyos satu badan tuh ya. Jadi sebetulnya olahraga itu juga nggak harus mahal ya kan? Nggak harus mahal. Iya, nggak harus pakai alat-alat ke Nggak harus gym punya gitu gym. ya. Oh enggak. Ada mesti member gym. Oh tidak. Karena sebetulnya yang paling gampang adalah menggunakan berat tubuh sendiri. Iya gitu. Jadi bisa dilakukan di mana aja ya, di kamar juga bisa. Betul. Gitu ya. Nggak perlu tempat yang besar sebetulnya. Jadi punya tempat cuma 2x1 pun sudah cukup. Iya, kalau kayak saya kan suka ribet ya kalau harus pakai kerudung dulu apa dulu gitu, terus dia nggak ini. Kalau pola makan ada yang khusus nggak nih menjaga kalau pola kondisi makan, tubuh? apalagi sekarang lagi masuk menopause, memang dijaga banget makannya sekarang tuh yang memang saya emang nggak kuat susu, jadi saya lactose intolerant, jadi memang nggak kuat susu. Sama belakangan yang dikurangi tuh banyak banget adalah tepung. Jadi saya udah mulai lari ke arah yang gluten. Karbo kalau ya? nggak karbo sih sebenarnya. Kalau misalkan mau makan karbo, saya mendingan ngambil yang orang atau misalkan kemudian malah nasi tidak apa-apa, tepung tidak boleh gitu. Betul-betul tepung. Tapi tepung tuh banyak loh ternyata. Karena ternyata gorengan pakai tepung ya. Itu dia. Semua kue pakai tepung. Nah, jadi sekarang ya udah, kalau kuenya nggak pakai, ambil kue yang jajan pasar. Yang biasanya tepungnya tepung beras begitu kalau memang mau ambil kue. Gitu ya. Tapi balik lagi sih kan memang udah umur segini, keluarga saya punya turunan diabetes, berarti jaga-jaga juga dengan gula. Jadi olahraga, kemudian pola makan, terus apalagi ada kemudian istirahat mesti cukup. Oh, istirahat. Kalau pola hidup itu kan istirahat itu harus cukup. Istirahat itu paling sedikit 7-8 jam kalau jadi tidur ya. Jadi nggak boleh begadang gitu ya? Nggak boleh begadang. Nih buat yang posisinya tinggi-tinggi, pejabat-pejabat gitu, hati-hati nih begadang-begadang. Kenapa? Karena ternyata kurang tidur itu menurunkan daya tahan tubuh. Imun kita turun dengan kurang tidur. Sebetulnya kalau ngejar 8 jam agak susah kali ya. Kalau saya bilang minimal 6 jam deh gitu. 6 jam. Terus mungkin mengelola stres kali ya. Nah, stresnya dikelola dengan baik. Walaupun kalau udah stres gini sih lebih banyak karena ya banyak-banyak bersyukur aja deh gitu. Ya. Semua yang nggak enak jadi terima dulu lah. Pasti nanti ada enaknya juga. Gitu. Sama ya banyak sabar lah gitu ya. Nah, ini kan kita lihat angka COVID lagi naik terus nih ya. Kita tidak berharap itu akan menjadi wabah lagi. Tapi kira-kira bagaimana menurut Dokter Lula cara kita untuk mencegah COVID ini menjadi makin luas gitu ya? Saya tuh menganggap COVID itu adalah penyakit yang mesti bareng-bareng gitu perangnya. Jadi maksudnya gimana? Gini, kalau kita sendiri pakai masker, sekitar kita semua nggak ada yang pakai masker,
ya kita juga nggak ketolong. Contohnya gini, saya tuh tertib banget, kalau ngomongnya parnoan deh banget gitu ya. Itu kadang-kadang kalau lagi syuting nggak buka sama sekali, bisa 5 jam, 6 jam, nggak makan, nggak minum, pokoknya nggak buka. Tapi kan sekarang gini, belakangan orang tuh udah agak longgar. Kalau orang batuk di sebelah kita, dia pakai masker pun tidak, dan yang batuk ini banyak, ya barengan nih kita semua kena berarti. Jadi gimana? Kita mesti bareng-bareng lagi nih. Kalau kita pengen senang kayak kemarin waktu sedikit banget kasusnya, kita bisa kemana-mana, bisa sempat buka masker ya di ruangan terbuka, ya kita mesti seperti itu lagi. Sama-sama kita konsisten nih disiplin menggunakan masker, menjaga jarak juga, supaya kemudian, dan satu lagi, jaga imunnya. Kayaknya kalau vaksin itu udah dibilang berkali-kali jangan lupa ya vaksinnya. Belakangan nih banyak yang ngerasa bahwa udahlah nggak perlu booster, udah tinggal sedikit kok kasusnya. Nah belakangan ternyata kelihatan banget nih bedanya yang sudah betul vaksin dengan yang belum. Yang belum booster sama yang sudah booster itu kelihatan banget, apalagi kalau yang gelombang yang terakhir yang XBB ini ternyata angka kematian lebih tinggi. Kok bisa begitu? Nah, lebih menular dan angka kematian lebih tinggi. Ternyata pas dilihat semua kelihatan tuh di situ. Ternyata ada yang vaksinnya baru sekali, ada yang baru 2 kali. Yang booster itu kita belum berhasil nih. Ternyata pemerintah ngajakin orang booster belakangan karena ngelihat keadaan nggak baik. Kita nih ngejar nih tiap hari nih nambah-nambah boosternya nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih nanti ke depan kita lihat trennya bisa semakin menurun ya. Jadi kalau vaksinasi COVID itu juga sebetulnya kalau di BPJS Kesehatan itu kita banyak melakukan edukasi melalui kelompok-kelompok yang namanya prolanis, yang dia tuh lansia, kemudian dia punya komorbid, diabetes dan sebagainya. Itu juga kami sebetulnya di BPJS Kesehatan itu sangat concern, sehingga melalui program prolanis itu kita selalu meminta atau mengingatkan lebih berat ya, udah betul, umurnya, udah ada komorbid ya. Jadi itu baik. yang paling penting di situ. Jadi memang penting, dan Piker itu merupakan salah satu platform yang digunakan juga untuk mencatat vaksinasi kan. Jadi pada saat sebelum masuk Peduli Lindungi itu kan kita mendaftarnya lewat Piker vaksinasi. Jadi begitu ya, mudah-mudahan kita ke depan kasusnya akan semakin turun ya, jadi kita bisa bebas dari pandemi. Nah, selain COVID ini kita bicara dengan penyakit-penyakit komorbid. Nah, komorbid ini kan terutama diabetes ya dan hipertensi. Ini adalah merupakan mother of disease, jadi bisa kemana-mana tadi. Apalagi Dokter Lula juga katanya punya bakat diabetes juga. Iya, jadi bagaimana kalau menurut dokter saat ini itu angka diabetes kan makin naik ya? Terus kira-kira apa yang harus kita ajak nih masyarakat, seperti apa untuk bisa semakin mengurangi kemungkinan predisposing faktornya? Kan kalau bicara diabetes itu tuh sayangnya nih sekarang kan kalau orang ketahuan diabetes itu biasanya gara-gara komplikasinya. Kan berarti kan udah kelamaan tuh dia punya diabetes sampai keluar si komplikasi. Gimana caranya mengajak masyarakat gitu barangkali ya, mesti mengerti yang namanya gula darah. Jangan kagetan gitu loh, periksa gula darah waktu udah kok mata nggak enak ya, kok ini nggak enak ya. Jadi periksa gula darah itu setelah ada keluhan yang lain. Kita ngomongnya ada komplikasi lain baru kemudian kepikiran ke gula darah. Mestinya setiap orang tiap tahun udah ada tuh pemeriksaan gula darahnya. Tanpa harus kemudian punya turunan. Oke, saya punya turunan, tapi bukan berarti nih misalkan Bu Lili nggak punya turunan. Nih contohnya nih ya, brosis semuanya. Bu Lili nggak punya turunan, saya punya turunan. Tapi kalau kita berdua nih pola hidupnya ternyata saya jagain banget gitu sama gula gitu, saya bisa selamat loh di umur sekian saya belum kena gitu. Tapi Saya belum tentu. Nah, orang-orang yang nggak punya turunan bukan kemudian seenak-enaknya aja. Begitu pola hidupnya nggak dijaga bisa duluan kena loh. Jadi hati-hati. Dulu tuh pernah juga ya, kita tuh ngobrolin mengenai si diabetes ini. Kalau kita punya turunan, kita jaga misalkan, harusnya keluar di umur 50, dia bisa mundur loh keluarnya di umur 70 atau di umur 80. Ya belum tentu kita umur sampai 80 kan gitu. Iya, betul. Jadi itu penting ya. Gitu. Baik, jadi saya juga ingin mengingatkan sebetulnya Sobat Podcast ya, harus tahu juga bahwa BPJS Kesehatan juga peduli tentang promotif preventif yang seperti ini, program-programnya. Jadi kalau selama
selama ini kan orang selalu tanya, saya tuh punya kartu BPJS tapi nggak pernah pakai karena kan saya masih sehat-sehat aja gitu. Jadi saya bilang BPJS Kesehatan itu atau JKN itu bukan hanya untuk yang sakit. Sebetulnya kita punya program untuk orang-orang yang sehat. Kalau general check up memang tidak bisa menggunakan JKN, tapi kita bisa pakai screening. Jadi kita tuh punya kan di website Contohnya ada apa aja yang bisa diperiksa? screening kami itu meliputi penyakit diabetes mellitus, hipertensi, kemudian gagal ginjal dan Bu Lili, juga coba contohnya. Jadi misalnya saya CA. datang nih Bu Lili ya, Iya. saya datang gitu ya ke tempat pelayanan kesehatan gitu ya, yang memberikan pelayanan kesehatan. Saya langsung ngomong gini, saya mau periksa gitu. Bisa? Enggak. Tanpa saya sakit? Bisanya pertama biasanya kita screening dulu riwayat kesehatan. Jadi kita akan mengisi kuesioner tentang potensi atau risiko. Baik. Nah, nanti setelah mengisi kuesioner itu kan ada feedback. Jadi setelah kita selesai ngisi kuesioner, oh Anda berisiko rendah, sedang atau tinggi. Nah, begitu risikonya rendah dan sedang, sedang dan tinggi, maka itu biasanya kita lanjutkan. Jadi kita lapor, kita lapor ke dokter, dok ini kok saya risikonya sedang dan tinggi gitu ya. Sehingga nanti dokter, oh kita periksa laboratoriumnya dulu. Nah, kita periksa laboratorium untuk screening penapisan kedua kan. Nah, periksanya ada gula darah puasa, gula darah 2 jam habis makan, kemudian ada HbA1c gitu kan. Nah, kalau nanti ternyata hasil pemeriksaannya positif gitu ya, ternyata dia diabetes, langsung kita kirim terapi ke dong ya, pengobatan. dan terapinya itu bisa di fasilitas primer, bisa di rujukan. Tergantung kalau nanti dokter merasa, wah ini harus ke dokter spesialis ya, langsung kita rujuk ke rumah sakit. Aduh keren banget kan. Jadi gini, Iya. pastinya nih sobat podcast nih mestinya ngerti bahwa kita harus mengerti status kesehatan kita. Betul. Jadi nggak zaman tuh misalnya gini, oh nggak tahu gula darahnya, oh nggak tahu tensinya, Iya. oh udah nggak zaman. Nah, sekarang ini sebetulnya di beberapa tempat kita sedang uji coba untuk menjadikan screening ini mandatori. Jadi wajib setiap harus gitu. mau periksa dia harus ngisi dulu screening. Tapi ini yang protes ya banyak. Dia bilang gini, orang mau periksa aja pakai ngisi-ngisi ini kan jadi lama, dok gitu. Nah, itu yang saya juga pengen teman-teman ini mungkin diperkuat dokter Lula nanti ya. Iya. Betapa pentingnya mengisi itu sehingga sebelum kita mendapatkan layanan orang isi cuman paling berapa sih, nggak sampai 5 menit kok ngisi screening Gini, itu. biasalah kalau yang awal-awal itu rasanya masih apa sih Iya, katanya menghambat pelayanan Nah, gitu loh, tapi dok. nanti itu sebetulnya adalah data yang penting buat kita sebetulnya ya. Betul. Dan memang nggak semua orang harus diperiksa juga sih. Kalau memang semua bagus-bagus aja, resikonya rendah ya buat apa gitu kan. Nah, jadi kalaupun dia belum sempat hari itu dia periksa, biasanya hasil feedback ini kita WA. Jadi kita kirim WA blast itu ke semua peserta JKN yang sudah mengisi screening, kita kabarin, ibu itu punya risiko. Jadi ibu sebaiknya mendatangi dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Lanjutan lagi. Kalau CA cervix kita sudah menyediakan IVA maupun pap smear. Dan itu kita bayarkan di luar kapitasinya klinik. Jadi dokter-dokter atau bidan-bidan yang melakukan itu akan kita kasih juga ditambahkan biayanya. Kemudian tadi ya kalau gagal ginjal memang berdasarkan screening nanti kita lakukan. Kalau yang kayak IVA sama pap smear itu kita bisa langsung datang gitu untuk meminta? Bisa. Jadi sampaikan ke dokternya kalau sebetulnya mereka kalau screening pap smear dan IVA kita kasih 1 tahun sekali. Jadi bermasalahan cuma satu. Kemauan Nah sebetulnya. itu, jadi kalau pap smear itu kenapa sampai sekarang masih susah gitu ya. Jadi itu yang ya, kita mengerti ya ngejarnya. barangkali. Kan nggak Sungkan, enak gitu iya, ya. nggak Harus gini, enak. harus itu sungkan banget. Tapi ingat loh, ternyata si pemeriksaan sederhana itu yang membantu kita gitu ya. Betul. Buat perempuan tuh sampai umur berapapun, selama masih punya pasangan hidup, masih melakukan hubungan seksual, ya sudah deh kita Iya, sama-sama betul. harus mesti pap smear dan Iya. IVA. Jadi itu kemudian ada sadanis. Sadanis itu memang pemeriksaan oleh dokter dan Iya. kalau nanti perlu dilakukan pemeriksaan Perempuan mamografi lagi katanya ya, ini semua banyak perempuan. Iya. Iya betul gitu. Nah, apalagi nanti ke depan saya dengar kan Kementerian Kesehatan menetapkan transformasi kesehatan Betul, itu ada 6 pilar nih iya, ada katanya. 6 pilar dan ada 14 screening juga baru. Nah, nanti kita akan integrasikan juga bersama JKN. Jadi memang perlu kalau untuk promotif preventif ini perlu kebijakan-kebijakannya itu kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah karena ada program-program yang memang dibiayai oleh pemerintah yang sifatnya massal. Kalau Ada BPJS juga, Kesehatan ya. itu kan sifatnya
UKP ya, upaya kesehatan perorangan. Jadi kalau orang datang ke Vaskes, kemudian dia perlu dilakukan pemeriksaan, itu masuk ranahnya JKN. Iya. Tapi ada pemerintah yang punya program dia massal datang ke ke masyarakat Jemput untuk bola melakukan. jadinya ya. Itu memang dibiayai oleh pemerintah. Jadi sebetulnya masyarakat Indonesia itu beruntung, kita punya Iya. dua pembiayaan. Jadi bisa pakai JKN Bisa ataupun juga pakai dari dana pemerintah pemerintah daerah itu. Kemarin juga kebetulan gitu. saya ikutan di acaranya pengadugerahan award nih buat tenaga Nah, kesehatan. betul. Ternyata gitu ya, tenaga kesehatannya juga udah semua tuh pertanyaannya ke Pak Menteri cuma begini-gini. Kapan nih kita tuh lebih ngejer jangan menyembuhkan orang, tapi Betul. ngejagain orang supaya nggak sakit gitu. Betul, Karena kan kayaknya betul. nih kelihatannya ya sekarang kita tuh masih menyembuhkan, ngobatin. Kalau ngobatin itu kan ya belum tentu hasilnya bagus. Betul. Kenapa? Sobat Podcast, karena ada yang datangnya itu memang di awal penyakit, ada yang datangnya di ujung-ujung, di mana semua tuh udah susah untuk disembuhkan. Betul. Ya. Ya, jadi di tahun ke-9 ini kita sudah mulai menggiatkan tadi program screening. Dari 245 juta, kan sekarang kepesertaan kita 245 juta. Tahun ini tuh tahun yang lalu kita baru bisa menjangkau sekitar 2,5 juta screening. Oke. Nah, tahun ini kita sudah sampai hampir 15 juta nih screeningnya. hebat Jadi ya. lumayan ya, udah mulai ngejar lagi. Nah, tahun depan kita akan tingkatkan terus. Jadi memang promotif preventif ini harus menjadi kesadaran semua Betul, orang. Meskipun mungkin tidak nyaman tadi ya, harus ngisi screening itu kita setahun sekali. Padahal screening cuma setahun sekali gitu. ya. Tapi masih, nah ini mungkin diperlukan kesadaran ya dok ya. Nah, Iya. terus setelah jadi yang biasanya gini, setelah kita periksa tuh kan nanti tersaring lagi, Iya, ada iya. yang dia positif, ada yang ternyata enggak setelah hasil lab. Nah, kalau enggak dia akan kita maintain lagi pakai edukasi di Bagaimana program-programnya. kemudian memodifikasi Iya, pola hidupnya gitu. gitu. Gak selamanya loh sebetulnya ya Sobat Podcast, bahwa kita kalau misalnya dikasih label, oh kita nih kena misalkan atau diabetes risiko. atau pre-diabetes, kita harus minum obat sepanjang hidup. Belum Iya, tentu belum loh, tentu. jangan-jangan kita jaga makan aja Betul. sudah bisa mengembalikan gitu loh Betul. semuanya yang normal Nah, kalau lagi. yang dia positif, kita punya lagi program namanya program Prolanis ya, ini program dia ya. pengelolaan penyakit kronis. Jadi kalau dia sudah dinyatakan diabetes ataupun hipertensi, dia akan kita maintain. Jadi kita di fasilitas kesehatan primer punya klub namanya klub Prolanis tadi. Jadi setiap bulan dia harus datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan, termasuk labnya, dikasih edukasi senam untuk penyakit kronis gitu. Jadi dimonitor terus. Kalau nanti memang perlu dirujuk ke spesialis, dia akan dirujuk ke spesialis gitu. Nah, selama dirujuk ke spesialis, dia akan mendapatkan penanganan dari spesialis. Kalau sudah terkontrol, dia dikembalikan lagi ke fasilitas primernya Lagi, ya. dan dikasih obat namanya obat rujuk balik. Jadi ada program rujuk balik, dikembalikan ke fasilitas primer, tapi obat-obatnya disuplai terus setiap bulan. kalau memang diperlukan. Iya, jadi makanya artinya ini akan terus dijaga gitu. Iya, Kontinuitas dari pengobatan itu dijamin oleh Maksudnya JKN. nggak dilepas Nggak gitu dilepas. aja gitu. Nah, waktu pandemi ini memang menjadi masalah karena orang kan males nih datang ke Betul. Vaskes gitu. Nah, tapi kami memastikan bahwa peserta kita itu tidak jadi kehilangan akses gitu terhadap obat-obat ini. Jadi selama pandemi kita melakukan iterasi obat. Jadi kita ada kebijakan ketemu dokternya sekali, tapi obatnya bisa diulang untuk 2 atau 3 bulan. Jadi 2 bulan ke depan. Jadi dia bisa 3 bulan tetap dapat obat hanya dengan kontrol sekali. Jadi kalau dia nggak mau datang, ya nggak apa-apa, tapi dia kontrol itu. Kemudian dari sisi dokternya, kita memberi yang namanya telekonsultasi. Jadi aplikasi mobile JKN itu pasiennya di rumah atau peserta JKN di rumah, dia bisa chat dokternya, dok ini aku kenapa nih begitu-begitu ya. Sehingga walaupun dia tidak datang ke Vaskes, akses terhadap layanan itu tetap terjaga. Itu salah satu inovasi-inovasi Udah yang dibuat dilakukan. sebegitu mudah ya Iya, sebetulnya ya. betul, Tinggal iya. kita nih sebetulnya yang memang peserta JKN ya menjalankan semuanya gitu supaya Iya, kita betul. sehat ya. Dan juga kita tuh sebetulnya JKN itu salah satu kelebihannya mungkin ya dibanding asuransi kesehatan lainnya adalah coveragenya. Jadi JKN itu hampir nggak ada yang tidak di cover gitu Iya, ya. Jadi penyakit, semua hampir penyakit iya sampai transplantasi sampai apa. semua. Jadi sebetulnya manfaatnya cukup besar. Tapi ya dok, ada nih yang baru-baru ini viral
viral nih, ada meme yang baru-baru ini Loh, viral tapi ya itu meme-nya itu sebetulnya nyambung loh sama itu, saking semua di cover, semua diterima, orang mau gimana aja hayu gitu Nah kayaknya itu, ya. jadi lucu ini. Coba kita lihat ya meme-nya seperti apa. Ini lucu banget nih memang ini meme yang ini nih. Aku udah sempet lihat ini Oh, nih, karena oke. sempet viral. Mm-mm. Jadi kan si perempuannya itu kan diputusin sama pacarnya katanya Oh, ya, gitu, iya, karena iya. apa sih? Karena dia nggak olahraga, nggak semua, dan nggak lama kemudian katanya pacarnya udah pacaran lagi sama orang lain gitu yang memang kerjanya yoga, olahraga. Oh, gitu, Dan dia bilang oke. gimana ya bisa dapat pacar lagi nggak ya? Langsung yang jawabnya gini, tenang aja katanya, yang menerima kamu apa adanya BPJS. Iya, tapi kan nggak Betul. begitu ya. Iya, Maksudnya betul. jangan kemudian mentang-mentang gitu ya, nggak olahraga, minum manis, ya jangan dong. Iya, gitu jadi ya. tetap meskipun memang betul kepesertaan BPJS Kesehatan itu tidak ada kalau istilahnya itu underwriting ya. Janjian dulu kamu sakit apa, kalau sakitnya segini, preminya segini, kita iya. tidak seperti itu. Jadi Sakit kita apapun diterima. iya. Tapi kan kalau sakit itu nggak enak. Nah, Iya. betul. Walaupun Iya. misalnya gini, oke dibayarin sama BPJS semuanya gratis, sakit itu nggak enak loh. Dan Iya. supaya nggak sakit gimana? Balik lagi pola hidup sehat ya. Betul. Jadi selain juga apa tadi programnya promotif preventif gitu ya, di dalam program JKN juga ini dilakukan, kemudian sampai ke kuratif dan rehabilitatifnya. Nah, apa menurut dokter apalagi nih yang perlu apa yang perlu dilakukan oleh peserta program JKN supaya manfaatnya dirasakan lebih besar Sebetulnya lagi? sih gini, tadi kalau dengerin Bu Lili cerita ya, kalau kemudian kita pikir balik deh, kalau kita belum menggunakan fasilitas yang sudah tersedia, berarti siapa yang salah? Kita juga dong sebetulnya. Kalau sampai kita tidak mengerti status kesehatan kita, kayak tadi saya katakan, dari yang namanya kena diabetes tuh banyak banget, sebagian besar tuh orang ketangkepnya, ketahuannya itu karena dia komplikasinya gitu. Padahal dengan fasilitas dari JKN ini, kita udah bisa periksa loh sebetulnya. Nah, pertanyaan biasanya gitu, tapi kan kalau BPJS itu atau JKN itu kan setengah mati loh, mesti datang subuh-subuh, mesti ambil nomor, mesti ngantri lama. Sebentar ya, saya suka ngomong gini, sebentar. Kalaupun ke rumah sakit swasta, datang ke dokter yang memang ngetop banget, nunggu nggak? Nunggu. Iya. Berapa jam nunggunya? Bisa lebih daripada 3 jam. Jadi terus bedanya apa? Ya nggak ada bedanya sebetulnya. Betul nggak sih, Bu Dan Lili? sebetulnya BPJS Kesehatan juga mengembangkan inovasi baru nih, digitalisasi layanan yang namanya antrian online. Jadi kita pakai aplikasi mobile JKN, itu kita bisa antri dari rumah, kita langsung mendaftar, kemudian langsung kedapet tuh nomor antrian, dan nomor antriannya ini terintegrasi dengan rumah sakit. Jadi Iya. kita datang ke rumah sakit itu nggak usah antri lagi di depan, di Jadi loket depan. nggak usah sampai dari subuh ya, Nggak usah. Jadi Pas dia waktu cukup kita datang mirip-mirip aja. gitu Iya, ya? jadi dia kan ngasih tahu nanti dokternya jam sekian. Jadi kita dapat nomor 4 berarti jam berapa kita harus Kira-kira datang lah kira-kira. gitu. Oh. Jadi dia tinggal datang dan bisa langsung ke poliklinik gitu. Kalau yang di Kurang rumah enak sakit apa coba? Kalau yang di tadi di fasilitas primer juga bisa antrian dulu, jadi dari rumah udah tahu oh jam segini aja gitu. Tadi bahkan kalau dia belum merasa perlu ke fasilitas primer ataupun puskesmas, belum perlu ke klinik, dia bisa chat dulu dokternya, dok ini kalau gini udah Saya perlu periksa nggak nggak? sih ini periksa gitu? Enak Gitu, banget iya. ya. Beberapa vaskes bahkan sudah membuat inovasi juga dengan mengantarkan obat, jadi ada jasa antar obat kan gitu. Kemudian kita juga mengembangkan yang namanya telemedicine, dok. Jadi BPJS Kesehatan ini kan harus bisa menjangkau di daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Betul. Nah, Terus gimana tuh? kadang-kadang kan mereka malah susah ya karena tidak ada dokter spesialis di sana, mau dirujuk pasiennya juga jauh. Iya. Jadi kita kembangkan yang namanya telemedicine. Jadi berarti si Jadi- pasiennya di mana nih? Jauh-jauh nih Iya, sebetulnya ya. misalnya di puskesmas di Natuna misalnya gitu ya. Dia selama dia ada jaringan, kita bisa sambungkan dari puskesmas Natuna ke rumah sakit yang Ini nih terdekat. JKN nih yang merapikan semuanya. Iya, JKN. Jadi kita hubungkan, dia konsultasi dengan dokter spesialis di rumah sakit yang kita Dan ini. didampingi sama dokter yang di sana dong Iya, berarti. jadi nanti dokter spesialis itu ngasih petunjuk ke ke dokter di puskesmas tadi. Iya. Oh, penanganan pasiennya seperti ini. Oh, ini belum perlu dirujuk. Oh, ini sudah perlu dirujuk dan seterusnya. Sehingga itu bisa penapisan itu bisa dilakukan dan penanganannya berdasarkan hasil uji coba kemarin telemedicine ternyata sangat membantu. Karena dokter di puskesmas itu jadi percaya diri juga karena dia dapat coaching kan langsung dari dokter spesialis bagaimana menghandle pasien
pasien ini gitu, sehingga transfer of knowledge-nya dapet gitu, pasien nggak harus jauh-jauh Sebenarnya dirujuk. semua gitu. permasalahan yang kayaknya kita pikirkan gitu ya, udah langsung ada solusinya ke sana. Solusinya Betul. kan kita biasanya kan tadi kan menunggu biasanya Iya, udah ada yang udah online. ada. Sekarang yang jauh-jauh terpencil Ada bisa tercover telemedicine juga kok semuanya. iya, betul. Jadi memang saat ini yang mungkin yang tidak mudah adalah Indonesia itu luas ya. Jadi pulaunya ribuan. Mungkin kita perlu tahapan lah ya untuk bisa sampai semuanya terjangkau. Tapi memang saat ini fokus dari BPJS Kesehatan adalah peningkatan mutu layanan dan perluasan akses, terutama di daerah-daerah terpencil, kepulauan dan daerah perbatasan. Jadi kami juga sedang bekerja sama, sedang mencoba mengembangkan pembiayaan kesehatan. Bagaimana kalau daerahnya tidak ada vaskes, tidak ada nakes. Nah, terus Kalau gimana? kita datangkan ke sana, bagaimana pembiayaannya? Ini sedang kita upayakan, Dokter Lula. Jadi prinsipnya memang kami pengen semua masyarakat Indonesia peserta JKN Pokoknya itu jadi warga negara iya. Indonesia langsung dapat fasilitas tersebut. Nah, Betul. kalau Bu Lili pengen tahu lebih jauh ya, kan kita sebetulnya kan kita harus harus membayar lah iurannya si BPJS ini betul, kan ya. betul. Ini sebenarnya masyarakat tuh sudah seberapa sih sadarnya? Kan kadang-kadang gini, kan saya nggak sakit loh, bukan soal nggak sakit, tapi kan bisa sakit kapan aja sebetulnya. Begitu. Betul. Jadi itu yang masih dirasakan. Ada yang dia merasa nggak sakit jadi nggak perlu bayar. Ngerasa rugi gitu loh. Rugi. Kok saya bayar Iya, padahal saya nggak terus sakit gitu. ada yang misalnya dia bayar tapi nggak pernah pakai, terus dia pengen keluar minta ditarik kembali duitnya gitu, Oh, kayak ada yang tabungan. Iya, ini kan bukan tabungan ya. Iya. Jadi memang kami selalu sampaikan ini nih konsepnya adalah gotong royong. Mm-mm. Jadi kadang-kadang kita sampai waktu itu membuat perumpamaan nih, kalau membayari satu pasien hemodialisis Mm-mm. itu membutuhkan iuran dari 10 orang loh. Jadi 10 orang tuh baru bisa bayarin satu pasien di hemodialisis satu kali. Iya. Nah padahal dia kan kadang-kadang seminggu bisa 2-3 kali Iya. gitu ya. Jadi bisa bayangkanlah betapa memang Satu kita grup orang membutuhkan yang kemudian iya. support dia Betul. nih, yang Jadi, kemudian cuci darah. Betul. Jadi saat ini pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia itu per tahunnya sudah sekitar 100 triliun ya per tahun. Jadi memang itu membutuhkan iuran dari sekian banyak orang Dari ini. seluruh yang ikutan nih, ya kan semua harusnya ikutan kan ya. Betul. Walaupun sekarang kayaknya udah banyak lah, misalnya gini, kalau mau beli apapun, mau beli tanah, mau beli rumah, harus ada loh ya Iya, nomor. betul. Itu udah oke banget terobosannya. Oh oke, Iya, kan betul. harus gitu Nah, kan itu ya. harus tahu itu awal mulanya dari Pak Presiden. Jadi Oh, Pak karena Presiden Pak Presiden gemes kali ya. betul. Jadi Pak Presiden itu kan punya rencana RPJMN Mm-mm. yang mencanangkan tahun 2024 itu kepesertaannya sudah 98%. Nah, sekarang ini 2022 kita baru 89%, Lumayan sih ya kejelnya. 90 lah, 90% misalnya ya. Tapi nambahin Kan itu tinggal tambah lihat. 8% lagi kan. Nah, itu dalam 2 tahun ke depan. Jadi beliau itu akhirnya tahun 2022 itu mengeluarkan Inpres nomor 1 Mm-mm. tahun 2022 yang isinya memerintahkan, menginstruksikan kepada 30 kementerian lembaga di seluruh Indonesia untuk membantu percepatan Oh, supaya mengejar iya, 98 universal itu. health coverage itu. Dan alhamdulillah ya, kalau tahun 2021 lalu itu baru ada 5 provinsi yang UHC dengan 114 kota kabupaten. Sampai dengan bulan ini kita sudah 15 provinsi yang UHC dan ada 305 kabupaten kota dari 514. Nah, Jadi tadi pun cepet tuh. Kita sempat ngobrol nih ya Bu Lili ya. Iya. Kata Bu Lili tadi, oh kalau kan karena ada teman kita yang tanya, kartu tuh mesti nyata kartu bisa nggak sih? iya. Ternyata nggak usah, udah pakai oh bisa pakai KTP, berarti pakai NIK aja. Sekarang Iya. tuh udah gampang aja gitu. Betul, kita udah single identity, jadi biar gampang. Kalau NIK kan pasti inget ya, Iya. atau KTP tuh pasti dibawa kemana-mana kan. Pergi-pergi juga selalu bawa KTP. Jadi nggak ada alasan nggak bayar, udah pasti gitu iya, dong nggak bayar iya, iuran. harus Orang tinggal harus. bawa Jadi KTP. gini, karena dana jaminan sosial ini adalah dari iuran pesertanya, maka tentu harus ada ya. Jadi memang masih ada sih ketidakaktifan. Nah, sebetulnya kami menyadari ini kan sekarang lagi masa pandemi ini banyak perusahaan yang mengalami kesulitan, Iya, orang betul. juga ekonomi makin susah. Iya. Tapi sebetulnya pemerintah juga punya slot ya, punya slot yang namanya penerima bantuan iuran. Nah, jadi kalau misalnya peserta ada warga masyarakat yang Merasa dia berat tiba-tiba gitu. berat, dia bisa melaporkan kepada pemerintah daerah setempat atau melalui dinas sosial untuk Diulang dia dong, Bu Lili, mendapatkan. diulang dulu. Jadi Iya. misalnya gini, tadinya dia tuh bayar biasa. Ha-ha. Dia bayar iuran biasa, terus Betul. tiba-tiba karena memang Nggak ya mampu bisa bayar aja lah gitu ya. gitu PHK dan lain-lain, dia Iya. nggak mampu bayar lagi nih. Dia bisa mengajukan. Bisa. Ada banyak terutama ini makanya pemerintah daerah yang sudah UHC non cut off ya, udah lebih dari
95% dia mengcover. Iya. Kemudian dia menerapkan UHC non cut off. Kalau aja ada masyarakatnya di wilayah itu yang KTP-nya sana sakit terus nggak punya punya JKN, Iya. ya langsung didaftarkan, bisa langsung aktif itu. Jadi penerima bantuan iuran itu kartunya bisa langsung aktif. Itu bedanya dengan kalau mandiri. Kalau bayar mandiri kita ada 14 hari kan masa tenggang. Iya. Tapi kalau untuk penerima bantuan iuran begitu kartunya keluar dia Langsung aktif, jadi, langsung aktif, oh. langsung Nah, dijamin. ini pasti bagus banget ya buat Iya, kemudian sebetulnya. sobat podcast. Oh bisa juga kan dalam keadaan kita iuran bagus, udah setahun 2 tahun udah bagus iuran, tahu-tahu terakhir ini karena ada permasalahan jadi nggak iuran beberapa bulan. Nah, Itu mengajukan aja. mengajukan gitu, aja kalau berharap. dia mau pindah ke PBI atau kalau dia masih merasa cukup bisa mencicil, kita ada namanya program rehab. Tuh bisa juga dicicil. Rehabnya bukan rehab narkoba kali jangan, ya. jangan. Bukan Jadi, bukan iya, rehab jadi rumah juga. dia bisa mencicil berapa bulan tergantung dia, itu kita bisa milih mau berapa bulan, mau berapa besaran iuran, itu kita bisa Nah, terus mengajukan. ngobrolnya sama siapa? Ya Untuk- dengan petugas. Jadi kita punya banyak sekali kanal-kanal pengaduan dan informasi. Bisa ke call center 165, bisa lewat Pandawa Pokoknya 0811 165 dulu aja. Iya. Tanya lebih jauh, mesti Betul. kemana gitu ya. Betul, kemudian bisa ada Cika juga ya, pakai WA juga. Kemudian bisa ke kantor cabang, bisa melalui sosial media kita. Kita juga ada di TikTok, ada di Instagram, Tinggal Facebook. tanya DM Tinggal ke tanya situ. DM ke situ, gampang. Sekarang ini kita memang sangat responsif. Ada mobile care service juga yang keliling-keliling. Ada kami juga di mall pelayanan publik itu juga Iya, ada iya, gitu iya. ya. Oh, ada satu lagi juga saya pengen sampaikan yang ini merupakan unggulan JKN juga adalah portabilitas. Nah, portabilitas itu artinya kalau kita punya kartu JKN, itu kita dimanapun di seluruh Indonesia, itu kita bisa dijamin oleh JKN. Jadi kalau saya kan home base-nya di Semarang, FKTP-nya di Semarang. Tapi kalau saya lagi ke Bandung gitu, saya sakit ya bisa berobat di Bandung Tapi pakai kan kita KTP sekarang udah aja. pakai KTP kan. Pakai Berarti saya KTP tinggal aja. bawa KTP gitu Iya. tiba-tiba ya pengennya singgah lah ya. Iya. Tiba-tiba butuh ke rumah sakit ya Bisa. udah tinggal bawa Betul, gitu. kalau dia gawat darurat bisa langsung ke UGD. Jadi nanti dengan KTP itu bisa langsung dicek di sistemnya BPJS Kesehatan, dia eligible atau tidak gitu, statusnya aktif atau tidak. Jadi cukup KTP saja, udah nggak perlu bawa yang Ini kalau macam-macam. tiba-tiba dia udah lama nggak iuran, berarti mati dong ya gitu ya. Terus tiba-tiba diperlukan. Nah dia harus bayar yang kemarin itu dulu atau dia gimana sih harusnya Betul. gitu? Jadi kita ada yang namanya tunggakan ya. Nah, tunggakan itu tidak bisa diputihkan, tapi dia bisa diminimalisir. Jadi misalnya nunggaknya 5 tahun. Biasanya nanti menurut peraturan perundangannya hanya dibebankan 2 tahunnya aja. Oh, yang 3 gitu. tahunnya tetap bebas gitu. Tuh, bisa Maksimal. ngobrol ternyata. Iya. Maksimal Apa itu. coba kurangnya? Iya. Permasalahannya apa pokoknya gitu. Cuman karena belum tahu kali ya Betul. gitu. Belum tahu, kadang-kadang orang berpikir pasti ntar begini, pasti ntar repot, pasti ntar dipersulit. Nggak ada dipersulit. Nggak ada. Ini adanya dipermudah. Betul. Kalau masih belum ngerti 165 aja kali ya. Betul. Dan kalau di rumah sakit ini kan kita masih dengar cerita-cerita diskriminasi. nggak Oh, enak kalau lah. pakai kalau pakai BPJS atau JKN itu pasti ntar di belakang Betul, dulu, tempatnya juga yang nggak betul. enak gitu betul. kan. Nah, ya. ini kami pastikan sekarang ini kami sudah mendapatkan komitmen dalam kerjasama dengan Vaskes kami bahwa tidak boleh diskriminasi dan tidak boleh ada iur biaya. Nah, di Nggak ada setiap tambahan biaya nggak begitu boleh, maksudnya? iya. Oh, oke. Kalau dia masuk sesuai indikasi medisnya, dia tidak boleh ada iur biaya. Nah, kalau misalnya peserta JKN mengalami kesulitan, khususnya di rumah sakit ya yang biasanya Iya, ribet, itu kita punya petugas BPJS 1 namanya. ada di rumah Ada di sakitnya. rumah sakit, Oh. ada nomor telepon dan nomor foto dan nomor teleponnya di semua loket-loket layanan. Jadi kalau misalnya mengalami kendala langsung ditelepon, pasti nanti akan kita bantu menyelesaikan sampai mendapatkan solusi itu di setiap rumah sakit. Tapi sih beberapa teman memang yang menggunakan JKN ya terbantu sekali dan nggak ada komplain sama sekali. Satu, kebetulan teman ada yang kena kanker ya, kena CA. Dan kalau pengobatan yang dia harus bayar sendiri, nggak ngerti deh berapa. Iya, Tapi betul. dengan JKN ini, alhamdulillah sekarang udah sehat lagi, udah kerja Betul. lagi gitu ya. Cuman mungkin ada prosedur lah ya, semua pasti. sesuai Kan kemanapun prosedurnya. juga ada prosedurnya. Betul, Kemanapun gitu. juga ada form yang harus diisi. Jadi Betul. jangan menganggap bahwa mentang-mentang saya JKN, enggak. Sebetulnya kemanapun harus ada yang diisi kok ya. Betul, begitu. itu dia. Aduh, saya terima kasih banget ya, Ih, Dokter Lula. saya juga senang Ngomongnya banget loh sekarang ini kayaknya- hari ini tuh ya tiba-tiba
pakai KTP udah bisa kan, biasanya ribet Bisa. banget sama si kartunya itu Nggak ya. ada, Kadang-kadang ketinggalan kartunya. Iya. Sekarang nempelin pakai KTP itu udah Iya. jadi apa ya? Kartu sakti kemana aja Betul, ya. kemana aja. Dan kalau kita dirujuk nih dari klinik ke rumah sakit, udah nggak perlu bawa suratnya karena itu kan online. Nanti di rumah sakit Kan rumah sakit sana tinggal buka aja. Oh iya, Betul, udah iya selesai. udah. Jadi pokoknya bawa KTP udah bisa dilihat. Oh iya, bisa dilayani langsung. Berasa gitu. nggak sih tinggal di Indonesia itu seperti kita waktu jalan-jalan ke luar negeri atau tinggal di mana yang seperti itu juga keadaannya. Ini betul. menyenangkan sekali. Kemarin Bu Lili. kita ke London itu Pak Dirut kan ke London, cuman dibilangin di London itu mau operasi itu bisa nunggu 6 bulan, bisa nunggu setahun, 2 tahun. Di Indonesia itu kadang-kadang sebulan aja pasiennya udah ribut kan Iya, gitu. Jadi iya. kita selalu berusaha untuk Biasa mempercepat kan kadang-kadang gitu. dengernya cuma yang bagus-bagusnya Betul, aja. Waktu gitu. saya sempat tinggal di sana juga sama. Kita juga tetap aja ada layanan primer seperti itu. Kalau untuk kita kemudian dikonsul itu betul-betul tapisannya banyak banget deh. Sampai kita dikonsul itu bener-bener tuh yang wah susah banget. Iya. Nggak mungkin dikit-dikit. Iya. Oh saya mau konsul ke dokter penyakit dalam. Oh ya nggak begitu dong. Betul. ya Nah, kan? ini aja. Jadi memang ini sedang kita melatih masyarakat juga untuk sesuai prosedur. Tapi Betul. pasti BPJS Kesehatan Sambil ini selalu, belajar. iya, kita selalu berupaya untuk meningkatkan lah mutu layanan ke depan. Nah, ini kalau kita ngobrol kayaknya nggak selesai. Tapi saya pengen ada semacam kesimpulan nih dari bincang-bincang ini. Kalau menurut Dokter Lula ya. Bagaimana pendapat Dokter Lula tentang apa yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan sejauh ini, terus mungkin ada saran-saran, masukan atau apa yang bisa digunakan oleh kami di BPJS Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Saya sih merasanya seperti ini ya. Dari tahun ke tahun, saya merasa sekali ini perubahannya dari JKN ini. Jadi kalau teman-teman nih, sobat podcast merasa masih, kok susah banget sih? Pasti ada yang salah. Barangkali belum tahu alurnya, barangkali belum ngerti harus bagaimana. Dan yang paling memudahkan adalah KTP ini jadi kartu sakti kita. Kita mau kemana aja, ceritanya kita tuh di KTP kita. Nik dimasukin semua cerita status kesehatan kita. Nah, saya mau mengajak juga pada semua sobat podcast yang barangkali belum ngerti status kesehatannya. Betul, barangkali saya bayar BPJS, saya bayar JKN, tapi saya nggak pernah sakit. Betul, tapi nggak pernah sakit belum tentu loh dia sehat. Makanya untuk tahu dia sehat atau tidak, berarti apa dong? Harus menggunakan fasilitas yang ada. Dari awal tadi screening. Ternyata kalau resikonya tinggi, udah mesti periksa darah dan semua di cover oleh JKN. Betul Ayo sekali. gunakan fasilitas yang ada. Oke, aduh terima kasih Sobat Podcast, kayaknya seru banget ya pembicaraan kita pada hari ini. Senang banget dapet narasumber yang cantik, ya wawasannya luas. Keren banget pokoknya Dokter Lula. Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk semua Sobat Podcast di seluruh Indonesia, dan nanti kita akan datangkan lagi dengan narasumber lain yang mungkin tidak kalah inspiratif ya. Nantikan terus tayangan podcast kami berikutnya, dan sobat podcast semua jangan lupa tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar kita. Jangan lupa juga, ini pesannya Brosis nih biasanya nih, jangan lupa like, subscribe ya, Sama komen. dan sama komen di bawahnya. Nah, itu yang dipesenin Brosis ya. Dan saya juga berharap nih Brosis kalau misalnya dengar, mudah-mudahan cepat sembuh ya, biar Amin. segera kembali lagi ke sini. Kalian makan durian jangan podcast. sama kulitnya ya. Iya, karena kita kangen semua nanti. Baik, terima kasih semuanya. Saya Lili Krisnawati dan Saya ini. Lula Kamal. Oke, bye.